Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, merayakan Paskah bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari katakan bagi orang-orang di sekelilingmu, di kanan kirimu, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah walaupun mungkin ada di antara kami yang hanya beribadah di rumah ya Tuhan. Dalam keterbatasan kami merayakan Paskah secara online. Kami percaya Tuhan, Kau pun hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat ini kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau melawat kami dengan hadirat-Mu dimanapun saat ini kami berada. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian kita, penyembahan kita bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali kita mengangkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia Allah yang hidup. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah oleh segala bangsa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah
segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita agungkan namanya. Kita angkat suara kita, Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak terima segala puji dan kemuliaan dan penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kami memuji nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, sebab Kau Allah yang layak, Kau yang layak disembah, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, selamanya kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, Yesus Kau berkuasa, Yesus Kau hidup. Haleluya, Yesus Kau hidup, Engkau berkuasa selamanya ya Tuhan. Kami menyembah Engkau dan saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, sekalipun mungkin kami dipisahkan oleh jarak ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak terbatas dengan apapun ya Tuhan. Engkau bisa ada di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita dengan sukacita kita memuji Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena Dia hidup, Dia berkuasa hari ini sampai dengan selama-lamanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
Saudara. Dia hidup bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, dan kita dijadikan lebih daripada pemenang Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita katakan kepada Tuhan pujian kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita telah bangkit mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, ya Tuhan, Kau menyelamatkan kami,
membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, menyelamatkanku. Kemenangan, kemenangan di pihak-Mu, Yesus, Kau hidup. Tiada seperti-Mu, Yesus, sungguh ku bersyukur. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, kalahkan maut. Dia buktikan pada kita, Dialah Tuhan. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong, Dia buktikan pada kita, tiada yang mustahil. Sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih, oleh karena kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, menyelamatkanku. Kemenangan, kemenangan di pihak-Mu, Yesus, Kau hidup. Tiada seperti-Mu, Yesus, sungguh ku bersyukur. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Dia buktikan pada kita, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong, kuburnya kosong. Dia buktikan pada kita, tiada yang mustahil. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Dia kalahkan maut, kalahkan maut. Dia membuktikan kepada kita, Dia buktikan pada kita bahwa Dia adalah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong, Dia buktikan pada kita, tiada
Dia buktikan pada kita, Dia buktikan pada kita, tiada yang mustahil. Dia buktikan pada kita, Dia buktikan pada kita, tiada yang mustahil. Benar Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau mati untuk kami ya Bapa, untuk membebaskan kami dari dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Berkati yang akan berbicara bagi kami Tuhan lewat Engkau Allah yang sesungguhnya. Berbicara kepada kami ya Bapa lewat hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami. Dan juga berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan selamat Paskah juga. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan sampai saat ini Tuhan menolong dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Jumat yang lalu kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak hanya mati, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus juga bangkit. Dan di mana hari ini kita juga memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Kemenangan untuk Kehidupan. Ya, sekali lagi, kemenangan untuk kehidupan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu yang pernah putus asa? Ya, pernah putus asa. Ada banyak faktor yang menyebabkan kita putus asa. Ya, yang pertama bisa jadi oleh karena masalah yang terlalu berat, sehingga kita tidak bisa lagi menampungnya atau kita tidak bisa lagi menanggungnya Bapak Ibu Saudara. Misalnya kita sudah lama cari pekerjaan, lamar sana, lamar sini, lamar sana, lamar sini. Akhirnya tidak ada yang melamar kita. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak punya uang, kita susah beli beras, kita susah beli makanan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi di Batam ini, apa-apa semuanya mahal Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi sekarang ini harga minyak naik. Ya, minyak naik sehingga kita susah sekali. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada juga yang putus asa karena sudah berdoa, sudah berusaha untuk berobat kemana-mana, tapi masih juga sakit. Ada sakit penyakit, terus-menerus bergumul dengan satu penyakit dan tidak kunjung sembuh Bapak Ibu. Belum lagi kita dalam suasana COVID seperti ini. Puji Tuhan angka COVID sudah mulai menurun. Tetapi kita harus tetap terus waspada dengan hal ini. Ada juga hal ini yang membuat orang-orang pada akhirnya putus asa. Mungkin ada juga masalah hubungan. Baik itu hubungan di keluarga suami istri selalu cekcok, selalu ingin menang sendiri dan tidak mau ada yang mengalah, selalu berkelahi, selalu bertengkar. Masalah-masalah kecil bisa menimbulkan masalah menjadi lebih besar lagi. Atau juga mungkin masalah anak dengan orang tua, anak dengan mertua, menantu, dan lain sebagainya. Ini juga bisa membuat kadang-kadang kita berputus asa, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi dengan masalah pekerjaan. Ya, mungkin kita kerja di pabrik, di kantor, di bangunan, dan lain sebagainya, di mall, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi hal ini membuat kita jadi putus asa. Kenapa? Karena begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, tekanan-tekanan yang harus kita alami Bapak Ibu Saudara di tempat pekerjaan Bapak Ibu. Atau mungkin yang lebih dalam lagi adalah mungkin kita kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi. Kita ditinggal atau meninggal, orang yang kita kasihi meninggal. Ini pasti sangat membuat kita terpukul dan ada orang-orang yang pada akhirnya putus asa oleh karena kejadian ini Bapak Ibu Saudara. Dan banyak hal lagi faktor-faktor yang membuat kita putus asa. Dan Bapak Ibu Saudara, hal putus asa ini juga terjadi rupanya kepada murid-murid Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Di mana
Murid-murid ini kehilangan Tuhan Yesus. Kita tahu Jumat yang lalu kita memperingati kematian Yesus. Bagaimana pemimpin mereka, yakni Tuhan kita Yesus Kristus itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu ada beberapa murid yang sangat ketakutan dan bahkan menyangkal Yesus. Bukan hanya Petrus yang menyangkal Yesus, tetapi murid-murid yang lain juga meninggalkan Yesus. Mereka lari ketakutan. Mereka bersembunyi di rumah-rumah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka takut juga, jangan-jangan kami juga akan dibunuh seperti Tuhan Yesus. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Seolah-olah sepertinya mereka mentok Bapak Ibu Saudara. Karena mereka kehilangan pemimpin mereka, mungkin mereka merasa dikejar-kejar, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kehilangan pengharapan dan kemungkinan besar oleh karena ketakutan itu bisa menyebabkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, murid-murid juga manusia. Mereka juga mengalami rasa ketakutan dan bahkan mungkin juga putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Ada dari mereka yang sudah begitu mengasihi Yesus, sudah dekat dengan Yesus. Ada juga dari mereka yang sudah meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Dan ada juga yang begitu mengagumi Yesus dan berharap cukup besar kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mati di atas kayu salib. Sepertinya kematian Yesus itu sangat-sangat membuat mereka terpukul Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana satu peristiwa setelah kematian Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu terhadap murid-murid. Dan kita mau belajar bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6a. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6a. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca selanjutnya nanti, siapa yang pergi ke kuburan pada hari itu Bapak Ibu Saudara? Itu kira-kira 3 hari setelah kematian Yesus. Mereka mau datang untuk meminyaki Yesus, memberikan rempah-rempah kepada Yesus. Itu adalah satu tradisi di sana Bapak Ibu Saudara. Tetapi herannya apa yang terjadi ketika mereka tiba di kuburan. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah mereka mendapati bahwa batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus itu terbuka Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu biasanya orang-orang itu dikubur di dalam goa-goa kecil Bapak Ibu Saudara, dan biasanya itu mereka ditaruh di situ. Dan Yesus secara khusus itu mereka taruh di dalam lubang itu, dan ada batu yang menutup lubang itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kuburannya kan ditanam di tanah begitu ya. Kalau dulu tidak Bapak Ibu Saudara. Mereka khususnya di Israel mereka masukkan ke dalam seperti goa seperti itu. Dan kita melihat di dalam teks-teks lain bahwa karena ada isu mereka takut bahwa mayat Yesus itu akan dicuri. Nah, orang-orang Yahudi sengaja menyuruh orang-orang Romawi untuk mengawal kuburan tersebut Bapak Ibu Saudara. Di dalam teks-teks yang lain kita bisa melihatnya. Tetapi apa yang terjadi ketika perempuan-perempuan ini tiba di kuburan? Mereka mendapati batu itu sudah terbuka Bapak Ibu Saudara.
Siapa yang membuka batu itu? Dan tidak ada lagi penjaga-penjaga di situ. Tidak ada lagi tentara Romawi di situ, Bapak Ibu. Mungkin mereka sudah pergi, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka sudah pergi mungkin karena batu itu sudah dilengserkan. Mereka kaget batu yang begitu berat, ya begitu besar, bisa dilengserkan, ditambah lagi ada pengawalnya di situ. Siapa yang mencuri? Apakah murid-murid? Tidak mungkin. Kenapa? Karena murid-murid bersama-sama dengan mereka sedang bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi di sana. Lalu yang kedua, ketika mereka melihat kuburan itu terbuka, batu itu tergeser, Bapak itu, mereka segera lari tergesa-gesa ke dalam dan melihat. Dan ternyata tidak ada mayat Tuhan Yesus di situ, Bapak Saudara. Tidak ada mayat. Mereka mendapati kain kafan yang tidak berisi mayat, Bapak Saudara. Mereka kaget. Mereka termanggu-magu. Mungkin mereka terdiam sejenak dan masih memproses di dalam pikiran mereka apa sebenarnya yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba mereka bertemu dengan malaikat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka? Ya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia sudah bangkit. Wow, Ia sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana perempuan-perempuan ini, pengikut-pengikut Yesus ini mendapati Yesus tidak lagi dikubur, dan malaikat itu berkata kepada mereka, Yesus sudah bangkit. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Itu artinya bahwa Tuhan kita Yesus itu telah mengalahkan maut. Dia menang atas maut. Maut tidak bisa menguasainya karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya dan mengikuti Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Mungkin sedikit berbeda dari pemimpin-pemimpin agama yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena Tuhan Yesus yang sembah adalah Tuhan Yesus yang bisa bangkit dari kematian, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kematian selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu artinya ada kemenangan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Maut sekalipun tidak bisa menghentikan Yesus. Masalah apa lagi yang bisa menghentikan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ini memberikan semacam sebuah pengharapan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, ada Tuhan Yesus yang selalu bisa memberikan kemenangan atas setiap masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena masalah yang paling berat sekalipun Tuhan bisa kalahkan. Tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, dan Dia bangkit dari kematian, Bapak Ibu Saudara. Dari dulu sampai sekarang, ilmu medis, kedokteran mencoba untuk membuat manusia itu hidup kekal, tidak mati-mati, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya manusia itu mati dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bisa punya gelar doktor 15-20, Bapak Ibu Saudara, tapi mereka tidak bisa membangkitkan orang mati. Mereka mungkin sangat pintar, mungkin punya teknologi sangat canggih, tetapi mereka tidak bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi Yesus, Dia bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa Dia itu adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi siapapun di dunia ini. Pada umumnya tidak ada orang di dunia ini yang menginginkan yang namanya kematian. Namun kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus sudah menang dan mengalahkan maut dan kematian. Dan hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah ada kemenangan. Ya.
ada kemenangan dari setiap masalah, bahkan kematian sekalipun Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengalahkan kematian. Bapak Ibu, sejak dahulu banyak orang tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menyangkal dan bahkan menutupi peristiwa kebangkitan Yesus. Seperti pemuka-pemuka agama dan tentara Romawi. Pemuka-pemuka agama Yahudi ini membayar orang-orang Romawi. Katakan kalau mayat Yesus itu diculik. Padahal tentara-tentara ini menyaksikan sendiri bagaimana malaikat-malaikat itu menghancurkan atau membuka pintu kuburan itu. Tapi mereka disuap supaya tidak berkata-kata, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kita bersyukur ada banyak saksi yang menyaksikan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sering mengunjungi mereka. Tuhan Yesus datang ke dalam ruangan-ruangan di mana mereka berkumpul. Datang dengan menyapa murid-murid, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Bahkan ada beberapa murid dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan datang menjumpai mereka. Bahkan Simon Petrus sempat mengajak teman-temannya untuk mencari ikan kembali. Yesus datang ke sana, menyapa mereka dan bahkan makan ikan goreng bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada banyak murid-murid, pengikut-pengikut Yesus yang menyaksikan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya satu orang atau satu peristiwa, tetapi banyak orang dan di banyak peristiwa orang bisa melihat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa ketika murid-murid ketemu sama Yesus, mereka bersuka cita, ada pengharapan. Kenapa? Di dalam Yesus ada kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hal ini juga membuktikan Bapak Ibu bahwa Dia adalah juru selamat yang layak untuk kita percayai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa aku telah menang dari maut, telah mengambil kunci kerajaan maut. Dan kunci kerajaan maut itu sudah ada di tangan Yesus. Dan kita yang percaya kepadanya bisa beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 1 ayat 9-10 mengatakan begini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Yesus itu bisa dan sanggup menyelamatkan kita? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup menyelamatkan kita. Kematian sendiri Dia bisa kalahkan, apalagi untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang terjadi juga di kuburan, Bapak Ibu Saudara. Di situ kita mendapati bahwa malaikat-malaikat mendatangi mereka dan mengatakan Yesus telah bangkit. Dan setelah malaikat-malaikat mendatangi itu, mereka, perempuan-perempuan ini kembali dari kubur dan menceritakan semua itu kepada ke-11 murid. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 9-12 kita akan bacakan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, awalnya perempuan-perempuan ini datang dan bercerita kepada murid-murid, dan murid-murid tidak percaya, bahkan Petrus sendiri. Dan Petrus sendiri mengecek, Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa-peristiwa itu, dan peristiwa demi peristiwa pada akhirnya meyakinkan murid-murid. Kenapa? Karena bukan hanya mereka melihat kubur kosong,
Tetapi Yesus datang kepada mereka, mengunjungi mereka untuk membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang kedua, makna daripada kebangkitan Yesus adalah ada kehidupan. Ya, ada kehidupan, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Yesus tidak lagi ada di dalam kuburan. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yesus hidup, bangkit dari kematian. Yohanes 11 ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dan dari peristiwa itu juga, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berkata, "Karena Aku hidup, dan barang siapa yang percaya kepada-Ku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu pengharapan yang luar biasa, bahwa di dalam kebangkitan Yesus itu ada kehidupan. Bapak, Ibu, kita mungkin di sini yang masih hidup berduka karena mungkin ada keluarga kita yang meninggalkan kita, mungkin sanak saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, mungkin ada yang duluan mati di dalam Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, di saat yang bersama kita memang sedih, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi di saat yang bersama, Bapak, Ibu, Saudara, kita juga percaya bahwa suatu saat kita akan ketemu dengan mereka. Ada semacam pengharapan, ada kehidupan. Kenapa? Karena kita yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang kita kasih percaya kepada Yesus itu suatu saat akan dibangkitkan dari kematian mereka. Dan kita akan bertemu mereka di sorga, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena orang yang percaya kepadanya akan hidup untuk selama-lamanya. Saya, Bapak, Ibu, walaupun nanti suatu saat saya meninggal, saya tidak tahu umur keberapa, saya berharap umur panjang. Tetapi Bapak, Ibu, saya percaya, Bapak, Ibu, bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan semua orang-orang yang kita kasih, semua orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, dan kita akan bertemu dengan mereka. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 4 mengatakan, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Bapak, Ibu, Saudara, kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ada kehidupan. Ini memberikan satu pengharapan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita kembali, bukan hanya mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang berkemenangan, Allah yang berkuasa, tetapi mengingatkan kita kembali bahwa kebangkitan itu, di dalam kebangkitan itu ada kehidupan, Bapak, Ibu, Saudara. Sehingga apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan, karena hidup kita sudah dijamin di dalam Tuhan. Dan saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara, sama seperti perempuan ini, perempuan-perempuan ini yang sudah menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka pergi dan menceritakan kebangkitan Yesus itu. Kita juga perlu pergi dan menceritakan kebangkitan Yesus itu kepada semua orang, bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang hebat, Allah yang berkemenangan, yang mengalahkan maut, dan juga Allah yang memberikan kehidupan. Yesus menang untuk memberikan kehidupan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus mengalahkan maut. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita menerima upah tersebut. Maut, kematian, Bapak, Ibu, Saudara, penghukuman kekal. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya yang berdosa. Sehingga kita yang berdosa ini akan beroleh keselamatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini kebangkitan Yesus mengingatkan kita akan dua hal itu, bahwa ada kemenangan dan ada kehidupan, Bapak, Ibu, Saudara. Andalkan Tuhan senantiasa, seberat apapun persoalan Bapak, Ibu. Ingat, percaya bahwa
Yesus kita, Tuhan kita, sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, percaya bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Di luar Yesus ada kematian, Bapak Ibu Saudara. Tentunya pastinya kita memilih kehidupan. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam Yesus, selalu ada pengharapan. Selalu ada kehidupan yang baru. Selalu ada sukacita. Selalu ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Kita semua akan menghadapi masalah. Tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Tetapi Tuhan selalu akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya pelayanan di Kalimantan Barat. Lalu saya bertemu dengan salah seorang teman saya, pengusaha, Bapak Ibu Saudara, dan juga anak Tuhan. Dan dia bercerita banyak kepada saya. Di dalam masa pandemi ini, di dalam 2 tahun atau 3 tahun masa pandemi ini, dia menghadapi banyak sekali masalah, Bapak Ibu Saudara. Persoalan demi persoalan bertubi-tubi berat datang dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau tidak salah, istrinya sempat keguguran, Bapak Ibu Saudara, oleh karena stres, masalah yang begitu berat. Bukan hanya itu, mereka juga banyak kehilangan uang dan lain sebagainya karena mereka pengusaha. Tetapi satu hal yang disampaikan oleh Bapak ini adalah begini, Bapak Saudara. Tuhan mengizinkan kami melewati semua masalah-masalah ini. Tetapi di saat yang bersama, Tuhan juga menyertai kami di dalam melewati masalah-masalah ini. Ada kekuatan, ada hidup, ada penghidupan, pengharapan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Masalah boleh datang, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ada Yesus yang senantiasa akan menemani kita. Dan berkata, kami belajar banyak hal dari masalah-masalah ini. Kami semakin mendekat kepada Tuhan dari masalah-masalah ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi ingat akan baca firman Tuhan, khususnya suaminya, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menghadapi masalah, dia selalu datang ke rumah, lalu dia buka ayat, dia doa. Dan Tuhan selalu kasih ayat firman Tuhan yang tepat sekali yang menjawab masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan dia melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, luar biasa. Bapak Ibu, mari tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan kebangkitannya. Biarlah kiranya kemenangan dan kehidupan itu menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa syafaat, kita berdoa buat bangsa negara, kita berdoa buat kota, berdoa buat seluruh jemaat, gereja, dan lain sebagainya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah bangkit dari kematian, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menang atas maut, dan Engkau Allah yang memberikan kehidupan. Di dalam Engkau ada kehidupan, ada pengharapan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada yang pada saat ini menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Apapun masalah mereka, kiranya Tuhan menolong. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa tolong. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Allah kami, Allah yang menang. Dan kami percaya Bapa, kami bisa melewati semua masalah-masalah ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara, buat kota-kota Batam secara khusus Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini akan ada banyak usaha-usaha iblis untuk menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu kami minta perlindungan-Mu. Tutup bungkus bangsa ini, tutup bungkus kota ini, tutup bungkus Presiden kami Jokowi, tutup bungkus wali kota, gubernur kami, seluruh pemerintah kami ya Tuhan, dengan kuasa darah Kristus. Kami juga berdoa buat COVID ini Tuhan, biarlah kiranya segera berlalu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat sekolah STT Injil Bakti Caraka, Tuhan memberkati juga. Seluruh hamba Tuhan yang melayani juga di sini, Tuhan memberkati juga. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa
menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus juga ada kita terima. Dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran. Saudara, dan selamat Paskah bagi kita semua dimanapun kita berada. Shalom Bapak Ibu.